Doa pada jam 3. Ya Yesus, Engkau telah wafat,
namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus Raja Kerahiman, Kami berharap padamu. Yesus Engkau andalanku, Yesus Engkau andalanku, Yesus, Yesus, Yesus.
Bersama kita berdoa. Ya Allah, oleh karena kerahiman-Mu semata-mata, Engkau telah berkenan memanggil seluruh umat manusia dari ketiadaan kepada keberadaan. Engkau telah menganugerahinya dengan kodrat dan rahmat, namun kebaikan-Mu itu seolah-olah belum mencukupi. Karena kerahiman-Mu saja, Engkau menganugerahkan juga hidup yang kekal. Engkau mengizinkan kami manusia masuk dan mengikut sertakan kami dalam hidup rohani-Mu sendiri. Semuanya itu Engkau lakukan hanya oleh karena kerahiman-Mu. Rahmat pada kami bukan karena jasa kami, melainkan karena kasih. Engkau tidak membutuhkan kami agar diri-Mu berbahagia. Engkaulah yang ingin berbagi kebahagiaan-Mu dengan kami. Misericordias Domini, in aeternum cantamus. Ya Allah, sesudah kejatuhan manusia ke dalam dosa, Engkau tidak membinasakannya. Dalam kerahiman-Mu, Engkau telah memaafkan manusia secara ilahi, sebab Engkau tidak hanya mengampuni kesalahannya, tetapi bahkan melimpahinya dengan rahmat. Terlebih oleh kerahiman-Mu semata-mata, Engkau telah bergema di tengah-tengah kami untuk mengangkat kami dari kehinaan kami. Maka terjadilah mujizat kerahiman-Mu yang agung dan abadi. Sabda telah menjadi daging dan berdiam di tengah-tengah kami. Misericordias Domini, in aeternum cantamus. Kasih-Mu yang tak terselami. Langit terkagum-kagum menyaksikan kelimpahan kasih-Mu. Maka sekarang ini tak ada seorang manusia pun yang takut mendekati Engkau. Orang berdosa boleh berharap untuk menghadap takhta-Mu yang maha rahim, sebab Engkau berbelas kasih kepada yang hina-hina. Engkaulah Allah kami dan kami ini umat-Mu. Engkaulah Bapa kami dan kami ini anak-anak-Mu. Misericordias Domini, in aeternum cantamus. Ya Allah, dengan sepatah kata saja Engkau dapat menyelamatkan dunia, dan dengan satu tarikan nafas saja Yesus dapat memuaskan keadilan-Mu. Namun Putra-Mu Yesus rela menanggung sengsara yang begitu mengerikan, dan pada saat Dia menghembuskan nafasnya di salib, Engkau mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Ketika lambung Yesus Putra-Mu yang tersuci dibuka dengan tombak serdadu, pada saat itu juga Engkau membuka bagi kami
sumber kerahiman-Mu yang tak pernah habis. Itulah darah dan air yang keluar dari hati Maha Kudus Yesus Putra-Mu. Itulah milik-Mu yang paling berharga, yang Engkau anugerahkan kepada kami. Itulah samudra kerahiman-Mu, yang daripadanya mengalir segala rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita tiba pada novena kita yang ke-7. Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahimanku. Benamkanlah mereka semua dalam samudra kerahimanku. Jiwa-jiwa itu sangat menderita oleh karena sengsaraku dan telah masuk menembus sampai ke dalam rohku. Dalam hidup yang akan datang, jiwa-jiwa itu akan bersinar dan memancarkan terang istimewa. Tak seorang pun dari mereka akan mengalami siksaan api neraka, karena masing-masing jiwa itu akan kubela secara khusus di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. aku percaya Akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bapa yang kekal, Kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian bagi dosa kami dan dosa seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, Kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih,
Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian bagi dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, Kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian bagi dosa kami dan dosa seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, Kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian bagi dosa kami dan dosa seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Marilah kita melakukan perolatan. Bapa yang kekal, ku persembahkan
Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari, para peserta novena Kerahiman Ilahi yang saya kasihi. Hari ini kita masuk pada novena hari yang ketujuh. Pada hari yang ketujuh ini Tuhan Yesus minta agar kita bawa kepadanya jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahiman Tuhan, dan benamkanlah mereka dalam kerahimannya. Jiwa-jiwa ini paling menderita karena menyaksikan sengsara Yesus, dan mereka masuk paling dalam ke dalam rohnya. Mereka adalah gambar yang hidup dari hati Yesus yang Maha Rahim sendiri. Dalam kehidupan yang akan datang, jiwa-jiwa itu akan bersinar dengan kecemburuan yang istimewa. Tidak seorang pun dari mereka akan terjerumus ke dalam api neraka. Secara istimewa, Tuhan akan membela setiap orang dari mereka pada saat kematiannya. Bapak Ibu, Saudara-saudari, para peserta novena yang saya cintai, kita semua adalah orang-orang yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahiman Tuhan. Tuhan mengajak kita supaya kita masuk bersatu dengan rohnya dalam sengsaranya. Dan Tuhan berjanji Dia akan memberikan anugerah istimewa kepada kita, yaitu membela kita semua pada saat kematiannya nanti. Mari kita ini sejenak, kita terlebih dahulu mengakui dosa-dosa dan kelemahan kita mohon belas kasih dan pengampunan dari Tuhan. Kasihan yang kami
Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Bersihkanlah aku Tuhan, menyelamatku. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam nada kemuliaan. Sepanjang masa kami pujilah Allah Bapa.
kita bersatu dalam doa pembuka penyerahan dunia kepada kerahiman ilahi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menyatakan kasih-Mu dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus dan telah mencurahkan kepada kami dalam Roh Kudus Sang Penghibur. Hari ini kami mempercayakan nasib dunia dan setiap manusia kepadamu. Sudilah membungkuk ke arah kami yang berdosa, sembuhkanlah kelemahan kami, kalahkanlah segala bentuk kejahatan, dan izinkanlah semua penduduk bumi mengalami kerahiman-Mu, supaya dalam diri-Mu ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, manusia selalu menemukan sumber pengharapan. Bapa yang kekal, Allah yang Maha Rahim, demi sengsara dan kebangkitan Putra-Mu Yesus, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Amin. Kita menyanyikan lagu antar bacaan.
Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika kembali berkumpul para rasul bersama dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para devosan Kerahiman Ilahi, istimewa para peserta novena Agung Kerahiman Ilahi yang saya kasihi. Hari ini, hari yang ke-7, adalah hari yang sangat istimewa bagi kita. Hari yang penuh sukacita. Mengapa? Karena pada hari yang ke-7 ini, Tuhan Yesus secara khusus menyapa kita. Dia meminta
secara khusus orang-orang yang menghormati dan memuliakan kerahiman Tuhan, benamkan mereka dalam kerahiman Allah sendiri. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, Yesus tidak melupakan kita, orang-orang yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahimannya. Orang-orang yang secara khusus berarti bukan sembarang orang. Bukan mereka yang devosan biasa-biasa saja secara rutin, berdoa keronka atau berdoa pada jam 3. Bukan itu. Tuhan minta secara khusus untuk kita menghormati dan menghantar orang-orang yang memuliakan Tuhan dengan jiwa dan raganya. Saudara-saudari yang terkasih, Allah telah menjanjikan rahmat yang besar khususnya kepada orang yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahimannya. Pada saat mereka menghadapi ajal, Aku sendiri akan melindungi mereka sebagai kemuliaanku sendiri. Dan kalaupun dosa-dosa suatu jiwa tampak hitam seperti malam kelam, apabila pendosa itu berpaling kepada kerimanku, ia akan mempersembahkan pujian yang paling besar kepadaku, dan ia merupakan mahkota kemuliaan untuk sengsaraku. Apabila suatu jiwa memuji kebaikanku, setan akan gemetar di hadapannya dan melarikan diri ke dasar neraka yang paling dalam. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahiman Tuhan adalah jiwa-jiwa yang meminta pertolongan kepada kerahimannya dan yang memuliakan serta memaklumkan kerahiman Tuhan yang besar. Tuhan bilang, pada saat kematiannya mereka akan kuperlakukan sesuai dengan kerahimanku yang tak terbatas. Hatiku, Yesus katakan, sangat sedih, karena bahkan jiwa-jiwa yang terpilih tidak memahami begitu besarnya kerahimanku. Hubungan mereka dengan aku dalam kadar tertentu penuh dengan keraguan-raguan. Betapa mereka itu menyayat hatiku. Ingatlah akan sengsaraku, dan kalau engkau tidak percaya akan kata-kataku, Yesus bilang, sekurang-kurangnya percayalah akan luka-lukaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, orang-orang yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahiman Tuhan adalah orang-orang yang tanpa henti menderaskan kerongka yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Yesus bilang, barang siapa menderaskan kerongka akan menerima kerahiman yang besar pada saat kematiannya. Hendaklah para imam menganjurkan doa ini kepada para pendosa sebagai harapan terakhir. Untuk apa? Untuk bisa memperoleh keselamatan. Bahkan kalau ada seorang pendosa yang sangat berat hatinya, asalkan ia mau menderaskan kerongka ini satu kali saja, ia akan menerima rahmat
dari kerahiman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus ingin agar seluruh dunia mengenal kerahiman-Nya yang tak terbatas. Tuhan mau memberikan rahmat yang tak terbayangkan kepada jiwa-jiwa yang berharap pada kerahiman-Nya. Saudara dan saudari yang terkasih, Tuhan Yesus mencatat setiap orang yang secara khusus mempersembahkan dirinya, memuliakan Tuhan, kerahiman-Nya secara istimewa. Orang-orang yang mendasarkan keronka akan direngkuh oleh kerahiman-Ku sepanjang masa hidupnya. Dan teristimewa pada saat kematian, mereka akan dibela oleh Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, apa ciri khas dari jiwa-jiwa itu? Apa ciri khas dari jiwa-jiwa yang menghormati dan memuliakan kerahiman Tuhan secara khusus? Yesus sendiri mendefinisikan tadi. Jiwa-jiwa itu adalah mereka paling menderita karena menyaksikan sengsaraku, dan mereka masuk paling dalam ke dalam rohku. Mereka adalah gambar hidup dari hatiku yang maha rahim. Saudara dan saudari yang terkasih, jiwa-jiwa itu yang memuliakan Tuhan, memuliakan kerahiman-Nya, tak pernah terlepas dari penderitaan. Sebab mereka begitu bersatu dengan Roh Yesus sehingga mengalami deritanya sendiri. Derita yang pernah dan sampai sekarang dialami oleh Yesus, mereka pun jiwa-jiwa itu mengalaminya juga. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bersatu dengan Roh Yesus? Setiap kali Tuhan Yesus katakan supaya kita bisa bersatu dengan Roh-Nya, masuk dalam Roh-Nya, maka kita, Bapak Ibu, pagi, siang, malam merenungkan sengsara Yesus, merenungkan wafatnya, merenungkan kebangkitannya, merenungkan kenaikannya, dan turunnya Roh Kudus kepada gereja. Tuhan katakan, Aku mengingatkan engkau, putriku, setiap kali engkau mendengar bunyi jam menunjukkan pukul 3 petang, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahimanku, sambil menyembah dan memuliakanku. Dia bilang, mohonlah bantuan kepada orang-orang yang malam. Setiap jam 3 Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita berdoa jam sengsaranya. Dan pada saat itu Tuhan akan mencurahkan rahmat-rahmat yang kita butuhkan di dalam hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan, para pendosa yang paling jahat menaruh harapan mereka pada kerahiman-Ku, mereka pun akan diampuni oleh Tuhan. Kepada jiwa-jiwa seperti itu, Aku memberikan rahmat yang bahkan lebih banyak daripada yang mereka minta. Aku tidak dapat menghukum para pendosa, juga pendosa yang paling jahat.
kalau ia mengajukan permohonan kepada kemurahanku. Sebaliknya aku akan menyelamatkan dia berkat kerahimanku yang tak terbatas dan tak terselami. Saudara-saudari yang terkasih, jadi semakin kita menatap Yesus dalam peristiwa Paskahnya, sengsara, kematian, dan kebangkitan, semakin manusia mengerti Allah. Semakin manusia mengerti Allah, semakin mudah menangkap arti kasih dan belajar mengasihi. Sebab akhirnya yang tinggal di dalam diri kita adalah kasih akan Allah. Dan pada bagian akhir tadi, Tuhan Yesus katakan, dalam kehidupan yang akan datang, jiwa-jiwa ini akan bersinar dengan kecemerlangan yang istimewa. Tidak seorang pun dari mereka akan terjerumus ke dalam api neraka. Secara istimewa, aku akan membela setiap orang dari mereka pada saat kematiannya. Saudara-saudari yang terkasih, tidak seorang pun dari mereka akan masuk neraka. Lalu kalimat yang paling penting, jiwa-jiwa itu akan dibela pada saat kematiannya. Artinya, jiwa itu belum sempurna, tetap ternoda dan berdosa. Tetapi Yesus tetap akan membela dia. Bagaimana caranya Yesus membela? Kita tidak perlu tahu. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua dipanggil. Untuk apa? Untuk memuliakan dan menghormati kerahiman Tuhan. Aku telah membuka hatiku sebagai mata air kerahiman yang terus mengalir. Biarlah semua orang menimba kehidupan dari mata air ini. Biarlah mereka menghampiri samudra kerahiman ini dengan pengharapan yang teguh. Orang-orang berdosa akan memperoleh pengampunan, dan orang-orang benar akan diteguhkan dalam kebaikan. Barang siapa mengandalkan kerahimanku, pada saat kematiannya ia akan dipenuhi dengan damai ilahiku. Saudara-saudari yang terkasih, para devosan kerahiman yang saya kasihi, jangan lelah memaklumkan kerahiman Tuhan. Sebab dengan cara ini kita akan menyegarkan hati Yesus yang bernyala-nyala dengan api belas kasih bagi kita dan bagi orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus berkata, katakanlah kepada para imamku bahwa orang-orang berdosa yang keras hati akan bertobat pada saat mendengar mereka berbicara mengenai kerahimanku yang tak terbatas dan tentang kemurahan hatiku terhadap mereka. Kepada para imam yang memaklumkan dan memuliakan kerahimanku, aku akan memberikan kekuatan yang mengagumkan. Aku akan mengurapi kata-kata mereka dan menyentuh hati orang-orang yang akan mendengarkan perkataan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua diutus untuk menghormati, memuliakan, dan menyebarkan kerahiman Tuhan. Mari kita berdoa. Jesus, ufam tobi. Jesus, I trust in you. Kita percaya kepada Tuhan dan kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari yang, marilah kita bersama-sama setelah mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, kita berdoa menghormati salib Yesus yang pertama.
Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Tuhan Allah Bapa, Allah yang Maha Mulia, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Engkaulah yang berkuasa atas kami. Kami menyembah Engkau karena kemuliaan dan kasih sayang-Mu. Semoga semua manusia memahami betapa besar kerinduan hati-Mu untuk menyembuhkan luka-luka jiwa akibat dosa dan merangkulnya kembali ke dalam cinta kebapaan. Kami mohon, pandanglah penderitaan putra-Mu demi keselamatan kami dan kabulkanlah doa-doa kami. Demi kelima luka Yesus sebagai tebusan keselamatan kami, perkenankanlah ya Bapa, agar orang-orang beriman tetap maju dalam mengamalkan kebaikan. Semoga mereka dijauhkan dari segala dosa dan dari sikap tawar hati. Demi darah Yesus yang amat berharga, yang telah ditumpahkan bagi semua manusia, kami mohon ya Bapa, semoga semua orang berdosa bertobat dan berpaling kepadamu. Rahmatilah mereka dan angkatlah mereka kembali menjadi anak-anak-Mu. Demi penyiksaan yang kejam atas tubuh Yesus yang tersuci, kami mohon ya Bapa, semoga semua orang cacat memperoleh keringanan atas penderitaannya, dan semua orang sakit memperoleh kesembuhan dari penyakitnya. Demi kepahitan yang diderita Yesus karena ditolak atas cara kasar dan tak adil, kami mohon ya Bapa, semoga Engkau menganugerahkan kesukaan bagi orang yang bersusah, pengharapan bagi mereka yang berputus asa, dan perhatian bagi mereka yang terlupakan. Demi ketaatan Yesus sampai wafatnya, kami mohon ya Bapa, anugerahkanlah ketentraman jiwa bagi mereka yang meninggal, dan semoga mereka beristirahat dalam damai kekal. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa doa novena untuk hari yang ke-7. Tuhan Yesus bersabda, hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahimanku. Benamkanlah mereka semua dalam samudera kerahimanku. Jiwa-jiwa itu sangat menderita oleh karena sengsaraku dan telah masuk menembus sampai ke dalaman rohku. Dalam hidup yang akan datang, jiwa-jiwa itu akan bersinar dan memancarkan terang istimewa. Tak seorang pun dari mereka akan mengalami siksaan api neraka, karena masing-masing jiwa itu akan kubela secara khusus. Marilah kita berdoa. Yesus yang Maha Rahim, hatimu penuh dengan belas kasih. Terimalah ke dalam hatimu itu jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kebesaran kerahiman-Mu. Jiwa-jiwa itu tangguh karena memiliki kekuatan Allah sendiri, dan dalam segala siksaan maupun rintangan berat, mereka terus maju karena mengandalkan kerahiman-Mu. Dalam persatuan dengan Engkau, ya Yesus, mereka memikul beban umat manusia di atas pundak mereka. Jiwa-jiwa itu tidak akan diadili dengan keras, sebab kerahiman-Mu akan meliputi mereka di saat ajalnya. Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata
semua telah tertampung dalam hati Yesus yang Maha Rahim. Jiwa-jiwa itu adalah Injil yang hidup. Tangan mereka penuh dengan perbuatan-perbuatan kasih, dan hati mereka senantiasa bersukacita mengumandangkan lagu kerahiman bagi Yang Maha Tinggi. Kami mohon kepadamu, ya Allah, tunjukkanlah kerahiman-Mu kepada mereka sesuai kepercayaan dan harapan yang mereka tunjukkan kepadamu. Biarlah digenapi pada mereka janji Putra-Mu Yesus yang telah bersabda bahwa jiwa-jiwa yang akan memuliakan kerahiman-Nya akan dibelanya sendiri secara khusus pada saat ajal mereka. Amin. Litani kerahiman Ilahi, Tuhan kasanilah kami. Kristus kasanilah kami. Kristus kasanilah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, Kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, Kasihanilah Allah kami. Tunggal Kudus Tuhan yang Maha Esa. Kasihanilah kami. Meraihlah ya bukti kekuasaan Allah yang tertinggi. Kami berharap padamu. Keraihlah yang menciptakan dari yang tiada. Kami berharap padamu. Keraihlah yang merangkul seluruh dunia. Kami berharap padamu. Keraihlah yang memberikan kami hidup abadi. Kami berharap padamu. Keraihlah yang menjaga kami terhadap siksa yang sepantasnya kami tanggung. Kami berharap padamu. Keraihlah yang mengangkat kami dari kebusukan dosa. Kami berharap padamu. Keraihlah yang membela kami dengan sabda yang menjelma. Kami berharap padamu. Keraihlah yang terpancar dari luka-luka Yesus. Kami berharap padamu. Keraihlah yang mengalir dari hati Yesus yang Maha Kudus. Kami berharap padamu. Keraihlah yang memberikan kami Bunda Maria sebagai Bunda berbelas kasih. Kami berharap padamu. Keraihlah yang terwujud dalam rahasia-rahasia ilahi. Kami berharap padamu. Keraihlah yang terwujud dalam pengadaan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kami berharap padamu. Keraihlah yang terungkap dalam pengadaan sakramen-sakramen gereja yang suci. Kami berharap padamu. Keraihlah yang terwujud dalam panggilan kita kepada iman yang benar. Kami berharap padamu. Keraihlah yang terwujud dalam pertobatan para pendosa. Kami berharap padamu. Keraihlah yang terwujud dalam kekudusan para orang jujur. Keraihlah yang terwujud dalam para orang saleh. Kami berharap padamu. Keraihlah yang terwujud dalam kesembuhan orang sakit. Kami berharap padamu. Keraihlah yang memberikan penghiburan bagi orang yang menderita. Kami berharap padamu. Keraihlah yang memberikan kekuatan bagi orang yang berada dalam kesulitan. Kami berharap padamu. Keraihlah yang memberikan pengharapan bagi orang yang berputus asa. Kami berharap padamu. Keraihlah yang selalu menolong kami dengan rahmat. Kami berharap padamu. Keraihlah ketenangan bagi orang yang menghadapi ajal. Kami berharap padamu. Keraihlah kegembiraan surga bagi orang yang diselamatkan. Kami berharap padamu. Keraihlah yang mahkota semua orang kudus. Kami berharap. Anak domba Allah yang membuktikan kerahiman tertinggi bagi keselamatan dunia dengan korban salib-Mu. Sayangilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang dengan penuh kerahiman mempersembahkan diri bagi kami dalam setiap korban misa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang oleh kerahiman yang tak terbatas menghapus dosa-dosa kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kerahiman senantiasa melampaui segala perbuatannya. Sebab itu kami akan memuji Bapa, Putra, dan Roh Kudus selama-lamanya. Kita berdoa bersama-sama. Allah yang kekal, kerahiman-Mu tak terselangi, perbedaan belas kasih-Mu tak ada habis-habisnya. Pandanglah kami dengan penuh belas kasihan, dan lipat gandakanlah dalam diri kami kerahiman-Mu, supaya pada saat-saat yang sulit kami tidak putus asa dan tidak kehilangan semangat, melainkan dengan penuh pengharapan menyerahkan diri kepada kehendak-Mu yang kudus, yaitu kasih dan kerahiman-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Raja kerahiman dan kemenangan kami, yang hidup bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa persembahan. Tuhan, kami berdoa bagi keluarga dan rumah kami, dan bagi saudara kami yang kesepian dan mereka yang terlupakan. kami berdoa bagi terwujudnya sistem hukum yang adil, Dan bagi mereka yang menderita karena ketidakadilan. kami berdoa bagi kesuburan dialog antar umat beragama, Dan semoga perselisihan yang diciptakan oleh cara pikir yang picik dan sempit dapatlah diatasi. kami berdoa bagi sekolah-sekolah kami, Dan bagi mereka yang tak berkesempatan mengenyam dunia pendidikan, kami berdoa bagi sistem industri dan usaha-usaha kami, mampu mendapatkan pekerjaan, kami berdoa bagi lembaga-lembaga perdamaian, dan bagi semua orang yang pada hari ini jadi korban perang dan kekerasan. bantulah kami untuk membuahkan hari-hari keselamatan. Ketika keindahan dan kekayaan dunia ini Menjadi milik semua orang tanpa diskriminasi. Bantulah kami agar dapat mengatasi krisis yang berkepanjangan dalam bentuk apapun dan yang kadang-kadang tidak manusiawi, sebab di dalamnya sudah terlalu banyak rakyat yang menderita. Atas nama Dia, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengorbankan hidupnya supaya kami dapat hidup, kami telah berdoa. Terimalah doa kami, Ya Bapa kami yang Maha Rahim, sebab kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus, Raja Kerahiman. Dialah andalan kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa, kami memuji Kau senantiasa. Namun teristiwa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Ia menghancurkan kematian, dengan bangkit Ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah, kuduslah, Tuhan
Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Petrus Canisius Mandagi, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santa Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu-lah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut acara ilahi, maka beranilah kita berdoa. Di atas
dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu." Maka marilah kita mendamai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restilah kami, supaya dia bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba yang menghapus dosa dunia, yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah yang menghapus dosa dunia. Berilah damai kepada kami. Inilah anak gembala yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersebelah saja saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Kita bersatu dalam doa penutup, mohon rahmat untuk berbelas kasih. Setiap kali paru-paruku bernafas, setiap kali jantungku berdetak, setiap kali darahku berdenyut dalam tubuhku, sekian ribu kali itu pula ingin aku memuliakan kerahiman-Mu, ya Tritunggal yang Maha Kudus. Aku ingin agar seluruh diriku berubah menjadi kerahiman hati-Mu, serta cermin diri-Mu sendiri ya Tuhan. Semoga sifat-sifat Allah yang paling utama, yaitu kerahiman ilahi yang tak terselami, menembus hati dan jiwaku, agar senantiasa terarah kepada sesamaku. Bantulah aku ya Tuhan, agar penglihatanku penuh dengan belas kasihan, supaya aku tidak pernah curiga dan tidak pernah menilai seorang pun menurut tampang lahirianya, tetapi memandang apa yang indah dalam jiwa sesama dan siap menolongnya. Bantulah aku agar telinga pendengaranku penuh dengan belas kasihan, supaya aku siap melayani kebutuhan sesamaku. Jagalah telingaku agar tidak acuh teracuh terhadap penderitaan dan keluh kesah sesamaku. Bantulah aku ya Tuhan, agar mulut lidahku penuh dengan belas kasihan, supaya aku tidak pernah bicara buruk, tapi selalu mengucapkan kata penghiburan bagi yang berduka dan kata maaf kepada yang bersalah. Bantulah aku ya Tuhan, agar tanganku penuh dengan belas kasihan dan kebaikan, supaya mampu berbuat yang baik saja kepada sesamaku, dan mampu menerima pekerjaan yang lebih berat demi sesamaku, sekalipun meletihkan. Bantulah aku agar kakiku penuh dengan belas kasihan, supaya aku selalu siap dan bergegas menolong sesama, seraya menguasai keletihan dan kelelahanku sendiri. Istirahatku yang sejati ada dalam pelayananku kepada sesama. Bantulah aku ya Tuhan, agar hatiku penuh dengan belas kasihan, supaya aku peka terhadap penderitaan sesamaku dan tidak pernah menolak berbagi kasih dengan siapapun. Dengan jujur aku akan bersahabat juga dengan mereka yang salah memanfaatkan kebaikanku. Aku sendiri akan berlindung di dalam hati Yesus yang Maha Rahim, dan tidak mau mengeluh terhadap penderitaanku sendiri. Biarlah kerahiman-Mu ya Tuhan beristirahat di dalam diriku. Engkau sendirilah yang menyuruh aku melatih 3 tingkatan belas kasih. Pertama, perbuatan belas kasihan, apapun bentuknya. Kedua, ucapan belas kasihan, yaitu belas kasih dalam kata-kata, bila aku tak dapat mewujudkannya dalam perbuatan. Dan ketiga ialah doa. Bila aku tidak dapat menunjukkan belas kasihan dengan perbuatan maupun dengan kata-kata, maka aku selalu dapat menunjukkannya dengan doa. Doa adalah sarana yang aku pakai untuk meluaskan belas kasih ke tempat-tempat yang tak dapat kujangkau secara fisik. Ya Yesus, ubahlah diriku menjadi dirimu, sebab Engkau dapat berbuat segala-galanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para peserta novena Kerahiman Ilahi di mana saja Anda berada, kita akan melanjutkan pada hari esok novena kita yang ke-8. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putera dan Roh Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pulanglah kita diutus. Amin.